Pernah dengar istilah bawah sadar? Ya pastilah ya, barusan saya ngomong pasti pernah dengar. Tapi mungkin masih ada yang ingin tahu lebih jauh tentang apa itu bawah sadar. Dan kalau memang ada bawah sadar, mungkin Anda pernah mendengar istilah sadar juga, pikiran sadar. Nah, apa sih pembedaan antara sadar dan bawah sadar? Bahkan nanti ada istilah lagi yang disebut sebagai suprasadar. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengembangkan kesadaran-kesadaran ini, menggali untuk menemukan potensi-potensi dalam diri kita. Jadi simak terus video ini sampai habis, jangan di skip. Oke, yuk. Salam hore. Jumpa lagi di channel paling santai Jagat Raya dengan saya Toto PDY. Dan saya ucapkan terima kasih buat kamu yang masih setia ngikutin video-video ini. Dan buat yang baru datang, saya ucapkan terima kasih juga. Semoga kamu tersesat di jalan yang benar dengan saya. Dan supaya kamu gak ketinggalan update video-video dari saya. Dan terutama ada segmen lain lagi yang disebut sebagai Ngopi Sore. Ya, segmen Ngopi Sore. Ngobrol happy Sobat Hore yang biasanya saya adakan setiap hari Kamis malam ya, tapi nanti kalau ada perubahan ya pasti akan saya ganti ke hari lain, sehingga supaya kamu nggak ketinggalan notifikasinya atau pemberitahuannya, segera diklik aja belnya. Jadi setelah subscribe, klik belnya supaya nanti nggak ketinggalan. Oke, kali ini kita akan bahas tentang satu tema, yaitu bawah sadar. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh tentang bawah sadar, apa saja sih sebetulnya kecerdasan yang ada dalam diri manusia? Orang menyebutnya sebagai pikiran atau kecerdasan. Ya, dalam diri manusia ada tiga. Yang pertama adalah pikiran sadar atau kecerdasan sadar. Yang kedua adalah kecerdasan bawah sadar atau pikiran bawah sadar. Dan yang ketiga adalah kecerdasan suprasadar. Nah, saya akan menggunakan istilah kecerdasan aja ya. Kecerdasan sadar atau pikiran sadar itu sebetulnya adalah yang sering kita lakukan sehari-hari. Ya, ketika kita harus memutuskan sesuatu, disitulah letak di mana kita harus menggunakan pikiran sadar. Sifatnya adalah memori jangka pendek. Jadi kalau misalkan orang ditanya tentang rumahmu di mana? Oh, rumah saya di sini, itu kan memori jangka pendek. Tapi ketika dia harus merenung, mempertimbangkan, menganalisa segala macam lebih jauh lagi, diperlukan adanya bantuan kecerdasan lain, yaitu kecerdasan bawah sadar. Jadi kalau kecerdasan sadar sifatnya adalah mengingat memori jangka pendek dan memutuskan pada saat itu, artinya mengatakan pada saat itu. Sedangkan kalau kecerdasan bawah sadar adalah sifatnya memori jangka panjang, ya, dimana disitulah letak segala ingatan memori tentang peristiwa-peristiwa kehidupan kita di masa lampau, ya, sejak kita kecil. Jika kita mampu mengaksesnya, ini akan bisa kita kembalikan lagi untuk kita gunakan dalam kehidupan kita saat ini, ya. Sebagai contoh, misalkan kita dulu pernah waktu kecil itu sangat kreatif orangnya, sangat kreatif, suka belajar tentang sesuatu. Tapi kok sekarang jadi males ya? Nah, bagaimana cara mengembangkan ini? Saya dulu waktu kecil itu badan saya itu langsing, tapi sekarang kok beda. Nah, gimana caranya? Nah, kita bisa mengakses bawah sadar kita untuk mengembalikan lagi program-program yang sudah ada dalam diri kita untuk kita gunakan pada saat ini. Itu bawah sadar. Nah, lantas apa yang disebut sebagai kecerdasan suprasadar? Kecerdasan suprasadar adalah kecerdasan di mana itulah entitas diri kita atau keberadaan diri kita dalam kaitannya dalam kehidupan yang lebih luas di semesta ini. Sehingga hal ini berkaitan dengan apa yang kita sebut sebagai bagaimana cara kita untuk menerapkan kehidupan ini di dalam kehidupan semesta, ya.
Mungkin Anda pernah mendengar satu istilah law ya, law of alignment, kalau saya orang menyebutnya law of attraction, hukum tarik menarik. Bagaimana ketika kita ini memiliki peran juga di dalam semesta ini untuk mencapai apapun yang kita inginkan, menggapai apapun yang kita inginkan. Ya, jadi ada 3 sekaligus juga fungsinya. Ya, pikiran sadar, bawah sadar, suprasadar. Sadar sifatnya hanyalah memori jangka pendek. Ya, dia mengingat memori jangka pendek. Ya, kemudian memutuskan pada saat itu. Bawah sadar pun juga sedemikian, namun dia memiliki memori yang jauh lebih panjang. Nah, disitulah juga termasuk letak di mana belief kita, ya, karakter kita, kebiasaan-kebiasaan kita. Masing-masing punya fungsi, jadi ketika distimulus dengan pertanyaan tertentu, dengan informasi dari luar, biasanya fungsinya akan langsung berpindah-pindah. Misal ketika kita ditanya tentang rumahnya di mana, oh rumahku di sini, itu berarti menggunakan pikiran sadar. Tapi ketika kita ditanya, bagaimana pengalamanmu ketika kamu pernah melakukan ini, misalkan, nah, kita akan merenung sejenak untuk mengakses apapun yang ada di dalam bawah sadar ini. Ya. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana peran kita, bagaimana entitas diri kita dalam kaitannya dengan kehidupan semesta. Itu namanya suprasadar atau kecerdasan suprasadar. Dan nanti kita akan bahas juga tentang bagaimana cara melatih 2 hal ini. Kalau yang ini saya tidak mengajarkan. Ya, mungkin Anda bisa melatihnya dengan cara seperti apa. Kita banyak menggunakan media-media dalam hal ya pembelajaran lah kira-kira kalau pikiran sadar ini. Jadi kita bisa belajar sesuatu, kita mendapatkan informasi sebanyak mungkin. Kita banyak belajar, kita banyak bergaul, kita banyak mengeksplorasi sesuatu. Nah, ini caranya seperti itu. Namun untuk bawah sadar sangatlah unik caranya untuk mengakses atau menggali keberadaan bawah sadar ini. Demikian juga dengan suprasadar. Namun ketiganya ini saling berkaitan, di mana satu mempengaruhi yang lain. Ya, antara sadar, bawah sadar dan suprasadar ini saling berkaitan. Ya, saling berkaitan. Di dalam dunia hipnosis, ya, atau hipnotis kita menyebutnya, itu kita banyak mengakses tentang bawah sadar ini. Ya, karena disinilah cara bagaimana kita bisa mengembangkan dan menggali potensi yang ada dalam diri kita. Di sini. Kalau di sini pengetahuan umum ya, sesuatu yang kita pahami secara biasalah, secara umum kita dapatkan. Ya, Anda ingin belajar sesuatu ya Anda harus mengenali itu, mengingat segala macam. Gitu. Ya, sifatnya ke kompetensi yang umum. Kalau yang bawah sadar itu beda lagi. Kalau bawah sadar lebih berbicara tentang bagaimana cara kita bisa menggali potensi dalam diri kita yang sudah ada, yang sudah kita miliki, kita gali, kita kembangkan lagi. Yang ketiga adalah itu tadi, bagaimana supaya kita ini memiliki konektivitas dengan semesta atas peran diri kita. Tadi saya bilang bahwa tiganya saling berkaitan. Ya, saling berkaitan antara 1, 2, 3 ini saling berkaitan. Ya, bukan berarti bahwa kalau yang ini cuma pakai ini enggak gitu. Mungkin ketika kita menganalisa atau apapun kita pakai yang ini, tapi ketika kita harus mengingat ya kita pakai ini ya. Kalau yang suprasadar adalah bagaimana cara kita memiliki kepekaan. Ya, lebih tepatnya itulah kepekaan ketika kita memiliki peran dalam kehidupan ini. Oke, kita akan coba bahas tentang kaitannya dalam dunia hipnotis. Di dalam bawah sadar ini sebetulnya kita perlu memahami ya, bagaimana cara atau treatmentnya kepada bawah sadar ini. Ketika berbicara tentang bawah sadar ini, sarananya yang digunakan adalah kelima indera kita, ya, visual, auditory, kinestetik, olfaktori, gustatory, yaitu sensori, penglihatan, berbasiskan penglihatan, ya, visual,
sesuatu yang ada kaitannya dengan apa yang bisa kita lihat, bisa kita gambarkan. Yang kedua adalah berbasiskan pendengaran, auditori. Yang ketiga adalah kinestetik, perabaan. Dan yang ketiga adalah berbasiskan olfaktori. Ya. Dan yang keempat adalah berbasiskan gustatori atau pencecapan. Sehingga ketika kita ingin mengasah bawah sadar ini, maka kita harus memiliki kepekaan terhadap kelimanya. Apakah harus kelimanya? Jauh lebih baik. Tapi setidaknya menurut pengalaman saya paling enggak 2 atau 3 harus Anda latih kepekaannya. Silahkan dipilih mana yang paling nyaman menurut Anda. Tidak harus semua orang sama. Sebagai contoh, misalkan saya lebih suka ke visual, auditori, dan kinestetik. Gustatori dan olfaktori bukan berarti saya tidak bisa, setiap orang pasti bisa, cuman saya jarang melatihnya. Yang 3 ini yang sering. Ya, bagaimana cara melatihnya untuk bawah sadar ini? Untuk bawah sadar ini yang perlu kita latih adalah siapkan waktu yang tenang. Nah, kemudian pejamkan mata, tariklah nafas. Tarik nafas, buang, tarik nafas, buang, tarik nafas, buang. Apa fungsinya kita harus menggunakan nafas? Nafas sebetulnya berfungsi untuk mulai mengarahkan fokus kesadaran kita. Karena ketika Anda tidak fokus kepada nafas Anda, tarikan dan hembusan ini, kita biasanya condong pikiran kita lari-lari kemana-mana. Ini ceritanya kan kita mau mengakses bawah sadar, sehingga sadar perlu diistirahatkan sejenak, diarahkan. Cara mengarahkannya adalah dengan latihan nafas, ya, latihan nafas. Boleh pakai latihan nafas yang macam-macam ya, 3/3, 4/4, misalkan 3/3 artinya tarik nafas 3 hitungan, 1, 2, 3, tahan 1, 2, 3, buang 1, 2, 3. Nah, itu yang paling umum ya, nafas ketiga ya, yang bisa kita latih. Nah, setelah Anda merasa bahwa Anda sudah fokus kepada nafas Anda, nah cirinya apa? Ketika Anda mampu merasakan ada tarikan nafas dan hembusan di hidung Anda, tarik nafas dan hembusannya lewat mulut ya, bisa Anda rasakan seperti apa. Nah, kemudian setelah Anda melakukan itu, mulailah Anda munculkan gambaran imajinasi apapun itu. Contoh, Anda berada di ruangan, di mana di ruangan itu terdapat misalkan meja, kursi, kemudian ada lemari atau apapun. Ya, ketika Anda mulai melatih itu, Anda memejamkan, misalkan yang muncul itu dulu, tidak apa-apa, biarkan. Namun pertahankan gambaran itu, bahkan kita modifikasi, kita buat lebih luas, ya, lebih luas gambarannya. Yang tadinya cuma meja, sekarang ada kursi, ada lemari, dan berikan warna, ya, diberikan warna yang jelas. Intinya, buatlah imajinasi itu senyaman mungkin dengan diri Anda. Karena kita ingin mulai menyadari dan melatih sensor penglihatan kita. Ya, penglihatan bukan berarti bahwa Anda melihat gini, bukan seperti itu. Tapi ketika Anda tutup mata, kemudian memunculkan kembali gambarannya. Seandainya Anda memunculkan gambarannya bukan gambaran yang ada di situ, misalkan sebuah tempat atau apapun, nggak masalah. Yang penting latihlah memunculkan sebuah gambaran dan buatlah jauh lebih real, lebih nyata. Oke, begitu sudah, mulailah Anda beralih menyadari pendengaran Anda. Mungkin pada saat Anda melatih ini, Anda mendengar suara-suara di luar diri Anda. Misalkan mendengar suara, misalkan saat ini ya, saya lakukan, saya mendengar ada suara daun. Apalagi, oh ada suara nyamuk. Nah, kayak gitu. Anda latih semampu kita.
Kemudian yang ketiga itu adalah mulailah berlatih untuk beralih. Jadi yang tadi visual, auditory, sekarang beralih ke kinestetik atau perabaan. Mulailah merasakan bagian-bagian tubuh Anda. Misal Anda sedang duduk dan bersandar, rasakan Anda bersandarnya itu di punggung seperti apa. Ketika mungkin Anda bersila, Anda merasakan sentuhan dari kaki-kaki Anda di lantai. Misalkan. Kalau Anda tiduran, misalkan rasakan kepala Anda yang menempel seperti itu. Dirasakan satu persatu. Jika sudah, mulailah beralih lagi ke visual, auditory, terus seperti itu. Latihlah ini dalam rentang waktu yang menurut Anda nyaman, 5 menit. Jangan 5 jam, kalau 5 jam tidur masih ya. 5 menit ya, 5 menit Anda latih. Seperti apa? Nah, itu cara melatih bawah sadar kita. Nah, apa kaitannya ketika kita melatih bawah sadar ini dalam penerapan dalam dunia hipnotis ya. Dalam dunia hipnotis ada dua. Yang pertama adalah ketika kita menggunakan diri kita sendiri yang disebut sebagai self hypnosis, dan yang kedua itu adalah ketika kita akan melakukan hipnosis atau ketika kita berkomunikasi dengan orang lain. Masih ingat di video saya yang ini yang membahas tentang power? Itulah sebetulnya bagaimana ketika kita ingin membangun power kita. Jadi tahapannya lakukan yang tadi sudah saya jelaskan tentang mulai melatih sensori kita. Kemudian ketika itu sudah selesai, mulailah sekarang gambarannya yang dimunculkan. Buatlah gambaran seseorang, siapapun itu, sebisa mungkin kalau bisa diri kita, sosok yang memiliki rasa percaya diri. Kemudian tambahkan suara di situ. Mungkin gambarannya adalah Anda sedang berbicara dengan orang lain, atau Anda sedang berbicara dengan diri Anda sendiri. Kemudian beralihlah kepada kinestetik kita, ya, pada kinestetik kita. Di bagian mana sensasi yang barusan muncul itu tepat bisa Anda rasakan. Kalau Anda sudah mulai peka, Anda akan tahu persis. Kalau sudah merasakan itu, misal di sebelah sini, ya, sering-seringlah misalkan daerah sini itu ya disentuh, dipegang, atau apa. Ini cara kita mengenali bawah sadar kita. Jadi kalau ditanya di mana letaknya bawah sadar itu letaknya di sekujur tubuh Anda. Jadi mekanismenya adalah kira-kira seperti ini. Anda memasukkan sebuah program gambaran tadi lewat penginderaan yang ujung-ujungnya adalah mengenalkannya kepada kinestetik kita, dan ketika itu sudah bisa dirasakan, sering-seringlah diakses. Jadi berikutnya kalau misalkan Anda mau melatih lagi, cukup dengan Anda melakukan posisi seperti tadi, tarik nafas, buang nafas sambil disentuh seperti ini. Jika masih belum dirasakan, munculkan visualnya juga boleh, auditorinya boleh sambil disentuh seperti ini. Dan kuatkan dengan sebuah afirmasi yang itu Anda lakukan sendiri. Sugestinya Anda lakukan sendiri. Saya berikan contohnya, misalkan saya adalah pribadi yang memiliki rasa percaya diri yang luar biasa, sehingga saya mampu memunculkan karisma serta aura saya, dan mampu memiliki kepekaan dalam mengkalibrasi, dalam melihat orang lain untuk membantu saya dalam melakukan hipnosis, dalam melakukan komunikasi dengan orang lain, ketika saya harus menjalankan bisnis atau apapun. Nah, itu fungsinya. Jadi ini adalah cara bagaimana kita mengakses bawah sadar kita. Nah, bagaimana dengan suprasadar? Kita akan bahas di video selanjutnya. Karena itu kaitannya antara diri kita dengan semesta, di mana keberadaannya, bagaimana cara kita mengaksesnya, bagaimana cara kita melatihnya. Oke, nah buat yang masih belum paham atau ingin tanya tentang sesuatu, silahkan tulis di komen. Ya, nanti next saya akan coba buatkan itu contoh sugesti yang sederhana ya. Dan ngomong-ngomong, kalau mau buat sugesti, ya mumpung saya ingat soal buat sugesti atau afirmasi untuk diri sendiri, lakukan menggunakan bahasa Anda. Jangan gunakan bahasa orang lain.
Tadi saya berikan contoh supaya sifatnya universal. Tapi kalau misalkan Anda biasa menggunakan bahasa-bahasa tertentu, dialek-dialek tertentu terhadap diri Anda, ya lakukan itu. Intinya ketika mengatakan itu Anda nyaman sekali menjadi diri Anda. Kuncinya itu. Supaya Anda tidak dianggap asing oleh diri Anda sendiri ketika mengatakan hal itu. Ya. Jadi buat yang belum tahu atau masih ingin tahu lebih jauh atau mau nanya, silahkan tulis di komen. Mungkin dari situ kita akan bisa buat videonya selanjutnya. Dan tekan like jika memang informasi ini memberikan manfaat untuk Anda, dan jangan lupa bagikan informasi ini untuk orang lain, karena dengan Anda berbagi sebetulnya Anda memiliki kesempatan diri Anda untuk berbuat baik buat sesama. Apa manfaatnya? Itu tadi, semuanya akan berpulang kepada diri kita ya. Semakin banyak berbagi, tentunya kita akan banyak mendapatkan sesuatu. Dan jangan lupa subscribe buat yang belum, supaya Anda nggak ketinggalan dengan konten-konten dari saya. Oke, sekian dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya dan salam hore.